Salam sejahtera umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 1 Petrus pasal 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Imamat 19 ayat 2, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dalam sapaan pastoral di hari Sabtu kemarin, saya sudah menyampaikan bahwa kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, kita mendapatkan identitas yang baru, yakni sebagai orang-orang kudus yang dikuduskan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kata kudus dapat diartikan sebagai dipisahkan, dilepaskan, atau dikhususkan. Dalam hal ini mungkin bisa timbul pertanyaan, dipisahkan atau dilepaskan dari apa? Dikhususkan untuk apa? Nah, kita ambil contoh. Allah itu kudus. Itu berarti Allah terpisah dari seluruh ciptaannya. Dia berbeda dalam segala hal dari ciptaannya. Terkhusus, dia terpisah dari dunia yang jahat atau yang berdosa. Dia terbebas dari dosa. Nah, bagaimana dengan orang percaya yang disebut sebagai orang kudus? Ini berkaitan erat dengan keberadaan kita sebagai orang berdosa dan terpisah dari persekutuan dengan Allah. Pada saat itu, kita tidak dapat disebut sebagai orang kudus. Tuhan Yesus berkorban bagi kita, maka kita dipisahkan atau dilepaskan dari dosa. Jadi, seorang yang dikatakan sebagai orang kudus berarti ia dilepaskan atau dipisahkan dari dosa. Jika telah dipisahkan atau dilepaskan dari dosa, lalu kita dibawa kemana? Nah, tentu saja kita dibawa kepada Allah yang telah melepaskan kita dari dosa, yakni Allah yang kudus. Nah, karena itu kita berada di dalam persekutuan dengan Allah yang kudus. Hal ini mengingatkan kita pada kisah di Taman Eden. Di Taman Eden, Adam dan Hawa adalah pribadi-pribadi yang kudus. Mereka berada dalam relasi yang dekat dan akrab dengan Allah. Mereka hidup bagi Allah. Mereka mengasihi dan menyembah Allah. Mereka pun suka bersekutu dengan Allah. Namun, Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka jatuh ke dalam dosa, diusir dari Taman Eden. Mereka terputus dari persekutuan dengan Allah. Mereka dikuasai oleh dosa, dan akibatnya manusia dijajah oleh dosa, diperbudak oleh dosa, dan kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Karena itu, kalau mau dihitung-hitung, dosa kita selalu bertambah dari sehari ke sehari. Semakin bertambah usia kita, maka dosa kita pun bertambah banyak. Artinya, kondisi manusia makin terpuruk dari hari ke hari oleh karena dosa. Namun, Allah berkasih karunia. Ia ingin membawa kembali manusia di dalam relasi yang benar dengan dirinya. Ia ingin menempatkan kembali manusia pada kedudukan yang benar di hadapannya. Dia ingin kembali bersekutu dengan umatnya. Namun dosa yang sudah menjadi penghalang. Karena itu penghalang tersebut disingkirkan terlebih dahulu oleh Tuhan kita, dan ketika penghalang itu disingkirkan maka manusia dibebaskan, dilepaskan dari dosa. Persekutuan dengan Allah merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah. Manusia dikuduskan agar dapat bersekutu dengan Allah yang kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, nikmatilah persekutuan dengan Allah sebagai wujud kita menikmati kekudusan Allah. Tuhan Yesus memberkati.